Halo, Shalom, senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Dan kali ini saya pengen berbagi sharing firman Tuhan yang saya beri judul Facing the Giant atau menghadapi raksasa. Ya, kalau kita perhatikan hari-hari ini dunia sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Dan masalah ini seperti menjadi raksasa buat orang-orang di seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia, bangsa-bangsa di seluruh dunia. Apa itu? Ya, pandemi virus corona. Beberapa negara maju, negara hebat, menyatakan diri mereka sedang resesi karena virus corona ini. Ada Singapura, Hong Kong, Italia, Prancis, dan beberapa negara yang lainnya. Negara-negara hebat ini sepertinya sedang menghadapi raksasa yang sangat hebat, dan masalah pandemi ini, virus corona ini tidak mudah dikalahkan, ya. Dan mungkin dari beberapa kamu yang menyaksikan video ini, kamu sedang mengalami masalah besar, masalah yang sangat besar bahkan, seperti menjadi momok atau menjadi raksasa dalam hidup kamu, yang mana kamu harus menghadapinya. Dan mungkin hari-hari ini kamu sedang gentar, sedang bingung, sedang ketakutan mungkin. Dan video ini sepertinya bisa membantu kamu. Dan saya berdoa video ini bisa membantu kamu yang sedang menghadapi raksasa dalam kehidupan kamu. Ya, bicara tentang raksasa, ada seorang tokoh di Alkitab yang berhasil mengalahkan raksasa. Ya, saudara tahu siapa? Ya benar, Daud. Ya, dan kali ini kita akan belajar dari bagaimana Daud mengalahkan raksasa itu. Ya, Daud yang masih muda, masih remaja, tapi berhasil mengalahkan raksasa. Ya, sedangkan Saul, ya, yang badannya lebih tinggi dari orang rata-rata normal kebanyakan, dia ketakutan menghadapi Goliat raksasa itu. Dan pertama-tama saya pengen mengajak setiap kita untuk cek fakta dulu tentang raksasa yang dihadapi oleh Daud, yakni Goliat. Ya, fakta tentang Goliat ini kalian bisa dapatkan di 1 Samuel 17 ayat 4-7. Dan fakta pertama dari Goliat adalah dia pendekar. Bukan tentara biasa, tapi pendekar atau petarung, jago berkelahi atau ksatria. Jadi Goliat ini bukan tentara sembarangan. Dia pendekar, petarung, jago berkelahi, dan ksatria. Ya, lalu tingginya 6 hasta sejengkal. Ini kalau dalam sentimeter, tingginya sekitar 3,2 meter. Ya, 3,2 meter. Ini tinggi banget, gede banget. Lalu baju zirahnya dia itu beratnya 5.000 sikal tembaga. 5.000 sikal tembaga itu kalau dalam kilo, berat baju zirahnya 57 kilo. Oh my god. Berat banget, gede banget. Itu baju zirahnya. Mata tombaknya 600 sikal besi. Artinya mata tombak aja dalam kilo seberat 7 kilogram. Ya. Makanya nggak heran mungkin ketika orang biasa termasuk Saul melihat raksasa ini, wah mereka ketakutan, siapa nih yang berani mengalahkan dia? Serem amat, gede amat nih masalahnya. Ya, yang pertama bagaimana Daud menang menghadapi raksasa itu adalah mental Daud pemenang. Iya, mentalnya pemenang. Jadi gini, bayangkan ya, Daud pendek, kecil, masih muda, sedangkan Saul badannya tinggi, dia seorang pemimpin Israel, ya, orang berpengalaman mungkin. Apa yang membedakan Saul dengan Daud ini? Saya mau bilang yang membedakan adalah yang di dalam, bukan fisik luarnya. Amin. Bukan badannya gede, pengalamannya banyak, koneksinya banyak, tapi mental yang di dalam. Ini bicara tentang imannya.
Ketika seseorang, mungkin kamu sedang menghadapi masalah besar, kamu harus menang di sini dulu, guys. Menang secara iman dulu, secara mental dulu. Jangan ketika kamu melihat masalah yang besar, kamu lupa kalau kamu punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kamu. Amin. Bisa nggak saya pengen ngajak kamu yang sedang menghadapi raksasa dalam hidupmu, kamu mentalnya dulu menang, imannya dulu menang. Contoh kayak gini nih. Ada masalah besar, ada raksasa, ada Goliat. Aku pasti bisa melewatinya. Dengan Tuhan, aku pasti bisa. Aku pasti menang. Bahkan di Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Jadi, lebih dari pemenang itu saya mau artikan bahwa sebelum perang, ketahuilah bahwa kita ini pasti akan menang. Amin. Sebelum perang, sebelum fight, kita dipastikan pasti menang. Halo. Milikilah yang pertama adalah iman yang kuat dalam menghadapi setiap Goliat dalam hidup kamu. Amin. Mentalnya pemenang yang di dalam sini. Gimana kamu bisa menang kalau yang di dalam sini udah ketakutan, udah kalah? Betul? Kamu harus yakin bahwa kamu bersama dengan Tuhan itu cukup dan bisa menang menghadapi setiap masalah kamu. Yuk, kamu yang sekarang sedang menghadapi masalah besar, ngomong dengan saya dengan kuat, dengan iman yang kuat, dengan lantang, dengan berani. Aku pasti bisa menang. Dengan Tuhan Yesus, masalahku pasti dikalahkan. Aku akan tampil sebagai pemenang. Cuman masalah itu, Tuhanku lebih besar. Bukan meremehkan masalah, tapi milikilah mental pemenang di dalam Tuhan. Amin. Ya. Cuman masalah virus corona, krisis ekonomi. Saya pasti bisa menang, saya pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, mentalnya harus mental pemenang, ya. Dan saya pengen sisipkan sedikit di sini, punyalah mental seperti ini. Masalah itu adalah berkat. Kalau Tuhan izinkan Goliat datang dalam hidupmu, artinya Tuhan sudah ngitung semuanya dan dipastikan bahwa masalah yang diizinkan Tuhan terjadi ujung-ujungnya akan memberkati kamu. Bisa memberkati materi, bisa memberkati karakter menjadi lebih baik, bisa memberkati pertumbuhan kerohanian, menumbuhkan iman dan lain sebagainya, ya. Percaya bahwa masalah itu adalah berkat di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, apapun yang diizinkan Tuhan itu pasti berkat buat kita. Amin. Mentalnya dulu harus menang. Ya, jangan lupa Tuhan kita ini Tuhan yang hebat. Jangan kayak Saul ketika dia menghadapi Goliat, dia fokus hanya kepada masalah sehingga dia kalah. Dia ketakutan, dia lupa dia punya Tuhan yang hebat. Amin. Yang kedua, bagaimana Daud menang menghadapi raksasa atau Goliat. Kalian nanti baca di ayat 44 dan 45, itu seperti ada peperangan kata-kata. Ya, Goliat itu menyerang dengan kata-kata. Itu kalau direnung-renungkan perkataan Goliat itu serem. Woi, anjingkah aku? Kamu bawa kunyuk kecil ini. Maksudnya Daud. Ya. Jadi aku akan, nanti kalau kalian baca itu akan membunuh engkau Daud. Membunuh, dan mayatmu akan dimakan oleh burung dan lain sebagainya. Itu perkataan yang dilontarkan raksasa itu. Kalau renung-renungkan itu serem banget. Waduh, gua mau mati nih, aku mau dibunuh katanya, lalu mayatku akan dimakan burung dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang dengar saya baik-baik, iblis melontarkan kata-kata di pikiran kita, di telinga kita, ya, bahwa kamu akan kalah, kamu akan hancur, masa depanmu suram, kamu pasti kalah, kamu pasti nggak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Woi, bagaimana cara mengalahkannya? Lawan juga dengan kata-kata. Ya, ini seperti cyber. Kalian tahu kalau dalam dunia olahraga, mungkin sepak bola gitu ya, sebelum ada pertandingan big match,
antara klub besar dan klub besar, biasanya ada bumbu-bumbu sewot oleh pelatih bahkan pemain. Ya, dengan kata-kata itu melontarkan secara seperti perang psikologis gitu. Nah, ini juga hal yang sama. Ketika iblis melontarkan kata-kata yang menakutkan buat kita, balas dengan perkataan-perkataan iman. Amin. Ya, perkataan iman apa? Seperti ini contohnya. Aku lebih dari pemenang. Ya. Tuhanku lebih besar dari apapun juga. Aku tidak takut karena Tuhan beserta dengan aku. Ya, Tuhan berperang menggantikan aku. Dan banyak lagi perkataan-perkataan firman Tuhan yang bisa menyerang iblis, menyerang balik iblis. Pakai perkataan kamu. Tahukah bahwa mulutmu adalah senjata? Amin. Alkitab juga bilang hidup dan mati dikuasai lidah di Amsal 18 ayat 21. Kalau kamu ngomong perkataan menang, perkataan kehidupan, perkataan kemenangan, maka itu yang akan terjadi. Halo, hidup dan mati dikuasai lidah loh. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, kamu bisa nggak bilang kayak gini, yang usahamu sekarang nggak ada jalan. Kamu bisa berkata, ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah jalan. Usahamu yang ketutup, kamu bilang dengan iman, dalam nama Yesus ada jalan. Ada terobosan. Ya, mungkin kamu yang banyak hutang, berani nggak kamu berkata dengan perkataan kamu, hutangku akan lunas, hutangku sudah lunas. Aku tidak akan meminjam, kata firman Tuhan, aku bahkan memberi pinjaman. Amin. Berani nggak? Kamu yang tubuhnya sedang lemah, mungkin sakit dan lain sebagainya, kamu berkata, aku kuat, aku sehat dalam nama Yesus. Perkatakan dengan iman. Ya, yang menderita berkata, aku bahagia, aku tidak menderita, aku sehat, aku bahagia. Bukankah di Yoel 3 ayat 10 berkata, yang miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat. Dalam terjemahan bahasa Inggris juga. Ya, yang lemah berkata, sekali lagi berkata, pakai perkataan. Ya, yang miskin berkata aku kaya. Itu perkataan iman. Pakai perkataanmu, mulut kamu untuk mengubah situasi kamu. Amin. Lalu yang ketiga adalah ayat 45, ya. Daud mendatangi Goliat raksasa itu dengan nama Tuhan. Ya, kalau engkau menghadapi masalah, hadapi masalah itu dengan nama Tuhan. Artinya apa? Artinya kamu mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan pakai pengalaman kamu, kepintaran kamu, koneksi kamu dan lain sebagainya dari kamu. Itu artinya kamu mengandalkan kekuatan sendiri. No. Andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Caranya gimana? Kamu doa sungguh-sungguh. Tuhan, aku punya masalah ini. Ini raksasaku. Ini Goliatku. Aku hadapkan di hadapan kamu. Engkau Tuhan. Mari Tuhan berperang bersama dengan aku. Mari Tuhan maju bersama dengan aku. Sertai aku. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kalau saudara doa sungguh-sungguh, lalu jangan khawatir lagi. Kalau saudara sudah doa, lalu khawatir, itu doanya nggak sungguh-sungguh, itu doa bohongan. Ya, sudah doa sungguh-sungguh, serahkan kepada Tuhan, lakukan, jalani, berikan yang terbaik menjadi bagianmu apa, lakukan itu. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Orang yang berdoa beda loh dengan orang yang tidak berdoa. Amin. Orang yang berdoa artinya mengandalkan Tuhan. Orang yang berdoa memiliki kuasa. Amin. Orang yang tidak berdoa tidak memiliki kuasa. Ya. Nah, jadi saya pengen simpulkan bagaimana kita bisa menang menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, kita punya mental pemenang. Kita punya iman yang kuat bahwa kita ini lebih dari pemenang. Aku pasti bisa menghadapi ini semua. Aku pasti menang. Bersama dengan Tuhan Yesus, aku pasti bisa berhasil melewati ini semua.
Ya, mentalnya dulu menang. Kalau di sini menang, maka di kenyataan akan menang. Lalu yang kedua, berperang dengan kata-kata, ya. Memperkatakan dengan iman, ya. Aku kuat, aku kaya, usahaku ada jalan. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Ya, hutangku lunas, tubuhku kuat, dan lain sebagainya. Bila perlu, kalian siapkan kertas atau buku, tulis apa yang menjadi kelemahan kamu di sebelah kiri. Ya, sakit kah, lemah tubuh kah, bisnis bangkrut kah, hubungan gak bagus kah. Lalu sebelahnya tulis kebalikannya. Tubuhnya sehat dan kuat. Ya, yang bangkrut berhasil. Sebelahnya ditulis mungkin yang tidak ada jalan, terbuka jalan dalam nama Yesus. Nah, yuk membalikkan keadaan kita dengan kuasa perkataan. Amin. Tadi firman Allah berkata, yang miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat. Yang kedua, yang ketiga adalah menyertakan Tuhan dalam menghadapi Goliat dalam kehidupan kamu. Berdoa sungguh-sungguh, serahkan kepada Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Ya, amin. Saya pikir itu, saya pengen setiap kamu yang sedang terpuruk, sedang takut, sedang menghadapi raksasa masalah dalam hidupmu, saya mau nyatakan hari ini, bangkit. Kamu punya Tuhan yang hebat. Kamu punya kemenangan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kamu. Jangan terpuruk, jangan lemah, jangan menyerah, jangan putus asa. Woi, itu semua yang dimau iblis. Ya, tapi Tuhan mau hari ini kamu bangkit. Kamu mendeklarasikan kemenangan kamu. Membalikkan keadaan. Ya, percaya sama Tuhan. Bahwa kamu lebih dari pemenang dan kamu akan bisa mengalahkan, melewati raksasa dalam kehidupan kamu. Kalau Daud bisa menang mengalahkan Goliat, saya percaya kamu pun bisa menang mengalahkan raksasa dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena Tuhannya Daud dengan Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Amin. Saya mau berdoa buat kamu yang sedang menghadapi raksasa dalam kehidupan kamu. Bapa, hamba berdoa kepada setiap teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang sedang mengalami masalah yang besar atau sedang menghadapi raksasa dalam kehidupannya. Tuhan, kiranya Kau memberikan iman yang kuat dalam hidupnya, dalam dirinya ya Tuhan. Kau bangkitkan imannya, mungkin sekarang lagi lemah. Kau kuatkan ya Tuhan, sehingga mentalnya, imannya kuat untuk menghadapi Goliat dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau kiranya tolong memberikan kekuatan, memberikan juga hikmat-Mu kepada teman-teman yang sedang menghadapi raksasa dalam kehidupannya. Apa yang harus mereka lakukan? Tuhan tolong tuntun, Tuhan tolong beri hikmat, langkah demi langkah Tuhan menuntun sehingga mereka akan tampil sebagai pemenang. Roh Kudus ajari mereka berani berkata-kata yang berkemenangan, berani mengucapkan kata-kata dengan iman, perkataan-perkataan firman, sehingga itu mempengaruhi, mengkondisikan keadaan yang sedang terjadi. Membalikkan keadaan-keadaan buruk menjadi keadaan-keadaan baik ya Roh Kudus, tolong. Dan yang ketiga Tuhan, kiranya Engkau membawa anak-anak-Mu ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Sadar akan mereka butuh Tuhan, sehingga mereka datang berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan setiap raksasa mereka ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih, yang percaya Engkau memberi kemenangan bagi mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya teringat ketika doa tadi, suatu kali bangsa Israel sedang perang. Yang luar biasa adalah itu Tuhan bisa bela bangsa Israel ini dengan cara yang luar biasa. Musuhnya Israel ini dilempari batu oleh Tuhan dari langit. Dan yang mati karena hujan batu dari langit oleh Tuhan itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan itu berperang buat kamu teman-teman. Amin. Kau menghadapi masalah, kau menghadapi raksasa, menghadapi tantangan, Tuhan berperang dan akan memberikan kemenangan bagi kamu. Amin. Saya begitu. God bless you.